Selamat pagi. Aduh, berantakan banget. So, seperti yang kalian lihat, ini aku baru banget bangun, baru pulang dari mancing. Kemarin aku mancing di Nusa Penida. Terus pagi-pagi ini aku pengen cerita aja sama kalian. Berantakan ya tapi rambut aku ya, gimana dong? Ya maklumin aja ya guys, ini bener-bener baru bangun tidur banget nih. Dan aku lagi sarapan. Karena video mancingnya heboh, jadi aku mau cerita mancing aku kemarin. So, kemarin itu aku mancing di Nusa Penida. Aku kayak nyewa kapal gitu, dan aku mancing. Menurut aku mancing itu kegiatan yang sangat menyenangkan ya, dan olahraga yang sangat melelahkan tapi nggak ngebosenin gitu. Banyak banget yang nanya ke aku kayak, emang nggak bosen ya mancing nunggu ikan gitu. Nah, masalahnya kalian mancing pakai metode apa dulu? Kalau aku kemarin di Nusa Penida itu aku mancing pakai metode popping. Jadi metode popping itu kalian mancingnya tuh nggak bisa diem, karena umpannya harus dimain-mainin, digerak-gerakin supaya ikannya itu tertarik makan. So kalian lempar umpannya, terus kalian main-mainin gitu, main-mainin terus. Jadi kalian tuh bener-bener nggak nunggu ikan diem duduk gitu, nggak, bener-bener gerak setiap saat. Udah umpannya ketarik lagi sama kalian lempar lagi, terus mainin lagi, ketarik lagi, lempar lagi, dan itu nggak berhenti sampai ikannya makan umpan kalian. Kalau misalnya nggak dapet di spot itu, kita pindah lagi. Jadi bener-bener kemarin tuh mancingnya pindah-pindah, nggak nunggu di satu tempat, terus bener-bener popping all day. Terus akhirnya dapatlah ikan GT. GT itu kepanjangannya Giant Trevally kalau nggak salah ya. Itu tuh bentukannya kayak mirip-mirip sama ikan bawal kalau menurut aku ya, cuma gede gitu. Cuma sebenarnya kemarin tuh nggak terlalu gede banget sih, cuma 15 kilo. Aku soalnya udah pernah narik ikan yang 26 kilo, jadi kayak kemarin tuh ya berat karena itu ikannya bener-bener berenangnya tuh ke bawah narik joran aku, jadi aku bener-bener kayak harus kuat banget narik ikannya. Cuma 15 kilo gitu, nariknya nggak terlalu lama sih kemarin. Soalnya aku pernah narik GK air tawar ya, 26 kilo itu sejam, saking beratnya tuh ikan dan berantem mulu sama aku. Cuma sih kemarin tuh si GT-nya narik joran aku ke bawah, jadi pas kita tarik gitu itu bisa gitu, jadi dia nggak berenang menjauhi kapal tapi dia berenangnya tuh ke dalam gitu. Menurut aku it's easier daripada ikannya yang berenangnya tuh menjauh ke kapal gitu. Soalnya waktu itu aku juga pernah dapet ikan tenggirinya tuh larinya tuh ke depan gitu, jadi benar-benar nariknya susah. Tapi kemarin aku senang banget sih dapet GT. That is my first GT, itu ikan GT pertama aku gitu. Nah, jadi mancing itu tuh benar-benar bakar kalori banget, terutama kalau kalian popping. Kalau kalian mancing yang nunggu ya nggak bakar kalori karena nunggu gitu, tapi kemarin tuh mancingnya popping gitu, jadi benar-benar gerak terus, itu tangan tuh rasanya kayak kebakar, terus kayak butuh asupan gula banget. Please kalau mancing jangan diet dulu. Aku kemarin tuh mancing bener-bener aku nggak pernah minum soft drink, tapi aku jadi minum soft drink karena aku bener-bener butuh asupan gula. Udah lemes banget, kayak rasanya udah mau pingsan gitu loh. Cuma seru banget sih. So, aku suka banget semua kegiatan yang di laut, dan itu bisa nge-reduce stres aku. Kayak kalau aku mumet sama kerjaan, stres, aku pasti diving kan. Cuma sekarang tuh ada pilihan mancing. Soalnya kalau diving menurut aku kayak lebih ribet gitu persiapannya. Terus gak bisa langsung naik pesawat kan, harus nunggu 18 jam. Karena kalau diving tuh gak boleh. Terus kayak ya lebih repot aja gitu, kayak nyebur basah gitu. Terus biasanya kalau diving tuh 2-3 hari untuk nyari spotnya gitu kan. Kalau mancing tuh bener-bener kayak bisa pepek, bisa pulang pergi seharian itu aja gitu. Walaupun aku gak pepek sih karena kemarin capek banget. Jadi ada pilihan mancing untuk nge-reduce stres aku, atau kalau aku lagi mumet di kantor. Jadi tuh sekarang kalau misalnya aku bosen atau misalnya aku lagi stres di kantor, aku tuh tinggal ingetin tim aku gitu kayak besok gue ngilang dulu ya ke laut gitu. Dan mereka udah tahu itu kalau aku nggak mancing aku diving. Berarti kalau aku udah minta hilang ke laut itu nggak bisa dilarang, karena berarti aku udah stres atau aku udah pusing sama kerjaan, atau kayak I need a holiday. Terus hari ini aku tuh lupa banget kalau aku ada kerjaan yang mengharuskan aku terlihat fresh. Sedangkan aku kayak baru pulang mancing, pegel, mata aku udah begini nih gara-gara
apa namanya, kebangun-bangun terus, nggak tahu, aku lagi kebangun-bangun terus mungkin karena berangkat mancing pagi gitu ya, jadi mungkin aku takut telat, jadi kayak aku kebangun-bangun terus gitu, jadi mata aku agak bengkak, kurang tidur. Terus hari ini kerjaan siang ini banget, aku akan ada kerjaan fashion show, jadi aku akan jalan catwalk, and I'm not a model, aku bukan model. Honestly, ini pertama kali aku ngeiyain aku jalan gitu di fashion show, karena selama ini tawaran tuh banyak banget, cuma aku selalu nggak pede karena as you know aku tuh petit banget, aku nggak tinggi ya, jadi aku tuh kayak malu, kenapa sih orang nawarin aku jalan gitu, kayak aku nggak tinggi dan postur aku juga petit, bukan postur model yang tinggi gitu. Jadi aku tuh selalu bilang enggak sama semuanya gitu, kayak enggak, maaf ya enggak. Dan aku supaya desainer tuh nggak sakit hati, aku tuh emang kasih tahu insecurity aku, kayak maaf ya kak, tapi aku beneran nggak pede sama tinggi badan aku gitu, dan aku rasa jalan aku juga nggak bagus. Aku tuh akhirnya ngasih tahu insecurity aku supaya desainernya tuh nggak ngira aku tuh nolak-nolak doang gitu. But I don't know why I said yes to this one. Aku ngeiyain yang ini gitu loh, karena aku tuh tiba-tiba mikir mau sampai kapan sih aku insecure terus gitu, karena kerjaan jalan kayak gini tuh ternyata banyak banget loh yang nawarin aku, dan sayang aja kalau aku nggak ambil kesempatannya. Terus akhirnya aku ngeiyain, dan barusan banget aku latihan jalan, terus aku kayak bagus gak sih jalan aku nggak tahu gitu loh. Jadi aku lumayan deg-degan banget. Hopefully makeup artisnya bisa menutupi muka capek aku. So I will look good today, dan hopefully jalan aku bagus hari ini. Kepentok lagi. Hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Brandnya apa? Aku kasih clue ya. Brandnya adalah brand yang aku pakai pas aku umroh. Jadi pas aku umroh aku tuh beli brand ini. Terus tiba-tiba kayaknya ownernya nyadar kalau aku pakai brand dia. Terus habis itu kayak, Prilly mau gak jalan di show kita? And I was like, enggak gitu. Tapi tiba-tiba aku kayak, ya udah deh boleh, why not gitu. So doain aku hari ini supaya aku jalannya nggak kayak penguin ya. Dan ya udah, nggak apa-apa badan yang petit jalan gitu, kan banyak orang-orang yang badannya kayak aku. Jadi orang-orang yang badannya kayak aku pas ngeliat aku pakai baju itu kan bisa kayak, oh kayak gue Prilly deh badannya, berarti gue beli yang Prilly pakai gitu ya kan. Jadi kita harus bisa merubah insecurity kita menjadi sesuatu yang positif. Itu pelajaran pagi ini. Anyway, aku nggak makan brokoli doang ya, nanti kalian ngira tadi sarapan brokoli doang. Nggak, aku tadi udah habisin telur rebus. Aku suka banget sama telur rebus. Aku bisa ngegadoin telur rebus tuh 5 biji bisa kali. Tapi tadi aku makan 2 pakai kecap sama pakai chili powder. Terus aku lagi pengen brokoli karena aku ngerasa mancing ini aku kayak kurang serat. So ya, itu cerita aku. Maaf banget kalian harus melihat muka aku yang seperti ini, tapi ya udah nggak apa-apa ya, di TikTok aku kan kayak apa adanya aja ya. Kita nggak usah menutupi muka-muka bangun tidur ya, karena udah sering juga cerita Get Ready With Me baru selesai mandi gitu. So ya udah guys, doain ya. Oke, terakhir aku mau makasih ke Mas Dedi. Jadi Mas Dedi itu partner mancing aku yang ngajarin aku popping. Jadi sehari sebelum mancing kita tuh latihan dulu cara ngelempar umpan dan narik umpannya dan mainin umpannya. Terus dia juga yang minjemin alat yang emang proper untuk mancing di laut dan narik GT gitu, karena aku belum punya. So terima kasih Mas Dedi yang udah ngajarin aku kemarin. Nggak tahu sih dia bakal lihat videonya atau enggak, tapi siapa tahu istrinya lagi scroll terus lihat. So kayak gitu ceritaku.